Ya pemirsa, hingga saat ini belum ada kejelasan kapan pemerintah akan menaikkan harga BBM bersubsidi. 3 fraksi partai politik DPR menolak keras rencana pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi ini, namun sikap fraksi melunak terkait pemberian BLSM. Hampir semua fraksi setuju pemberian BLSM dan juga hanya memangkas anggaran serta batas waktu pemberian BLSM dari yang diajukan pemerintah. Dengan disetujuinya pemberian BLSM yang diputuskan pada paripurna Senin mendatang, apakah pemerintah akan segera menaikkan harga BBM bersubsidi dan apakah kita bisa menjadi negara pengguna BBM tanpa subsidi sehingga tidak menjadi ajang politisasi jelang pemilu? Dan kita akan membahasnya lebih lanjut bersama para narasumber saya yang sudah ada di studio saat ini. Yang pertama ada Bapak Ihsan Mojo, politisi Demokrat, dan juga Saleh Hussein, sekretaris fraksi Hanura, dan nanti di studio juga akan bergabung bersama kita Kodrat Wibowo, pengamat ekonomi politik dari Unpad. Selamat pagi. Pagi, Mbak. Pagi, Mbak Yohana. Iya. Jadi apa kabar nih Pak Ihsan Mojo? Baik. Kenaikan BBM ini kapan sih sebenarnya? Insya Allah dalam waktu dekat, karena memang batas dari pembahasan era PBN ini kan tanggal 22 Juni. Jadi dan besok ini tanggal 17 akan diparipurnakan pembahasan yang mungkin sudah final di Banggar DPR, dan setelah itu memang akan dilepas kepada pemerintah. Jadi ketika sudah disetujui oleh paripurna, tentu merupakan kebijakan pemerintah untuk kemudian menaikkannya, dan memang sudah ada ancar-ancar atau acang-acang untuk menaikkannya 6.500 untuk premium dan 5.000 untuk solar gitu. Jadi ini sudah hampir final dan memang benar yang dikatakan Mbak Yohana tadi, bukan hanya masyarakat sebenarnya yang menunggu ini, tapi juga dunia internasional. Karena kalau kita lihat dari kondisi yang ada di belakangan ini, kondisi pasar kita, kondisi nilai tukar rupiah, ini memang semua pada berancang-ancang, pada menunggu pada keputusan tentang harga BBM berikut paket-paket termasuk kompensasi kepada masyarakat, BLSM, BSM, Raskin, dan lain sebagainya yang akan digedok, difinalisasi pada besok ini hari Senin. Jadi kita berharap ini smooth lah, ini lancar. Dan tanpa kendala gitu, tanpa perlu ada apa namanya gimmick politik, manuver politik yang mungkin justru akan merupakan apa namanya bumerang dan tidak baik, bukan hanya buat APBN tapi juga buat ekonomi kita secara keseluruhan, dan yang kena juga nanti masyarakat. Iya sih, tapi satu hal yang memang menjadi perhatian masyarakat secara awam begitu kan, minyak dunia juga harganya juga lagi rendah, dan juga pertanyaan tadi yang sempat saya kemukakan di awal, apakah memang kita itu tidak bisa menjadi negara yang menggunakan BBM tanpa harus disubsidi begitu? Memang idealnya kalau kita lihat yang namanya harga BBM ini kan sebenarnya tahun 2008 itu sudah dicoba untuk diterapkan adanya kebijakan kenaikan bertahap. Ini pernah diterapkan pada zamannya Ibu Megawati dulu. Jadi bukan kenaikan bertahap, tapi penyesuaian secara berkala tergantung kepada harga minyak dunia yang ada berkembang. Tapi dalam prakteknya kemudian ini nggak bisa dilakukan, nggak bisa diterapkan, sehingga yang coba dilakukan oleh pemerintah sekarang melakukan penyesuaian untuk mendekati. Jadi tidak menghapus subsidi sama sekali, tapi mengurangi subsidi. Nah, ini satu hal yang perlu digarisbawahi di sini, bahwa yang tadi saya bilang bahwa ada beberapa partai ya yang melakukan gimmick politik menentang kenaikan harga BBM ini sebenarnya juga nggak tepat. Anda melihat itu sebagai sebuah gimmick saja? Karena memang kenyataannya harga BBM itu tidak dibahas di DPR. Yang ada itu dibahas cuma besaran-besaran mengenai jumlah subsidi dan lain sebagainya, yang itu pun terbatas di Komisi 11 dan di Banggar gitu loh. Jadi ada misalnya partai yang menentang kenaikan harga BBM sebagai gimmick politik, opini di publik, tapi mungkin dia tidak melakukannya di komisi. Itu yang pertama, dan yang kedua juga BLSM mereka terima gitu loh, baik di komisi atau di Banggar. Jadi ini kan sebenarnya sangat bukan Partai Hanura Pak Saleh ya. Kalau Partai Hanura kalau Hanura konsisten dari dulu menolak kan. Tapi beberapa partai yang lain saya lihat ini gimmick. PKS gitu ya misalnya. Ya nggak usah lah. Jadi ini udah sangat ketara, ini gimmick karena mereka melakukan katakanlah pasang spanduk, nolak dan lain sebagainya. Tapi kenyataannya di Komisi 11 mereka juga nggak memperjuangkan itu, yang pertama, dan yang kedua menerima BLSM. Jadi ini yang saya harapkan di Senin tuh udahlah, nggak usah ada lagi yang kayak gitu-gitu, karena semua masyarakat, bukan hanya masyarakat domestik tapi dunia juga melihat smooth lah prosesnya, sehingga nanti pemerintah bisa dengan segera mengeksekusi yang pertama kenaikan harga BBM ini, dan yang kedua juga pemberian kompensasi yang akan 4 bulan. Jadi biar lebih cepat lah, kan katanya takut kalau diberikan kompensasi mendekati pemilu nanti dalam tanda kutip sogok politik. Tapi kalau kita sudah bisa setujui tanggal 17, 22 sudah selesai, mungkin Juli BLSM sudah bisa mulai kan, Juli, Agustus, September, Oktober.
Sehingga kalau dibilang mendekati pemilu ya nggak bisa lagi karena pemilu kita masih April kan. Sebelum nanti kita ke BLSM itu sendiri, gimana nih Pak Saleh? Ini benar sekali Anda juga mungkin Partai Hanura gitu ada satu gimmick yang memang dilakukan terkait penolakan ini atau Iya, mungkin kita beda ya. Sejak awal penetapan ketika di APBN 2012 itu kita tetap konsisten untuk menolak kenaikan harga BBM itu, dan itu kita tunjukkan dengan kita akhirnya pada saat itu walk out. Ya. Dan akhirnya diikuti oleh beberapa fraksi yang lainnya. Nah, maaf saya potong, di 2012 iya. Karena memang harga BBM masih diserahkan ke DPR, ya kan? Iya. Ya. Nah, terus gini. Nah, pada saat APBN 2012 itu justru pemerintah telah diberikan keleluasaan untuk boleh menaikkan harga BBM dengan catatan ICP-nya rata-rata di dalam 6 bulan terakhir itu mencapai 115 US dollar. Nah, sementara kan kita bisa melihat saat ini kan ICP saat ini kan hanya 95, berarti kan tidak ada alasan kuat untuk pemerintah menaikkan harga BBM. Nah, kembali lagi justru harusnya kan pemerintah udah punya keleluasaan untuk menaikkan, nggak tanpa harus meminta persetujuan daripada DPR. Tapi kenapa itu tidak dilakukan dari awal-awal? Kenapa mau menjelang pemilu terus baru dinaikkan? Menurut Anda? Menurut kami justru ini ada apa? Nah, apa analisis Anda, Pak? Ya tentu satu kan pemerintah menginginkan agar ada kompensasi yang akan didapat dari hal itu dengan harus meminta persetujuan daripada DPR. Sementara kan nggak perlu. Pemerintah bisa langsung menaikkan kok tanpa harus persetujuan dari DPR. Nah, tapi sahabat ini kan harus meminta karena ada kompensasinya itu. Nah, kompensasinya itulah yang dikaitkan dengan menaikkan harga BBM. Iya. Jadi sebenarnya memang bisa. Ya, peningkatan kenapa harus dimasukkan ke dalam paket APBNP itu saya pikir sudah cukup jelas. Karena peningkatan defisit yang diprediksikan lebih dari 3%, yang pertama, ini jelas melanggar yang namanya Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 mengenai kebijakan anggaran kita kan, yang membatasi bahwa defisit itu tidak boleh lebih dari 2,5%, 3%. Nah, ini ketika kondisi ini diprediksikan dengan pola kenaikan harga BBM fluktuasi seperti ini, tentu saja yang pertama perlu meminta persetujuan DPR. Yang pertama, yang kedua juga perubahan pola juga kalau kita lihat di APBNP itu sangat jelas pada penerimaan pajak kita, karena memang terkait ada kekurangan sekitar 40 sampai dengan 50 triliun yang terkait dengan adanya prediksi penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi kita, yang kedua. Yang ketiga juga jangan lupa memang ada beberapa pos dari kementerian lembaga yang perlu disesuaikan terkait akibat dari penurunan proyeksi daripada tingkat penerimaan pajak dan juga tingkat penerimaan akibat pertumbuhan ekonomi ini. Jadi penyesuaian ini memang harus komprehensif. Kalau kemudian ada paket BLSM, tentu pemerintah di sini tidak ingin menaikkan harga BBM, malah tapi kemudian menyebabkan adanya bagian dari masyarakat kita yang menjadi korban atau dampak dari kenaikan ini. Ini tentu yang tidak diinginkan. Oke, nanti kita juga belum berbicara apakah memang BLSM itu cukup efektif atau tidak, dan karena juga total biaya yang harus dikeluarkan untuk BLSM sendiri sampai mencapai lebih dari 10 triliun. 9 triliun. 9 triliun ya. Dan itu tadi juga kekurangannya 40 triliun. Kalau dalam tahun dilaksanakan BLSM juga sebenarnya sama saja, itu sebenarnya bisa untuk menutup kekurangan anggaran pemerintah. Namun kita akan membahasnya setelah jeda berikut ini, pemirsa, tetaplah bersama Metro Pagi.